Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua MPD, Ketua DPD, Ketua DED, Ketua BPKDB, PKS Bantul, dan seluruh jajarannya yang saya hormati, seluruh keluarga besar PKS dan para simpatisan yang saya muliakan, puja, puji, serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kemudahan oleh Allah SWT untuk melaksanakan ibadah Ramadan dan seluruh aktivitas di dalamnya. Kita sudah lewati hari ke-17, kita masuk ke malam ke-18. Tentu saja kajian kita berkaitan dengan memperingati turunnya Al-Quran. Bapak Ibu, saudara sekalian saya hormati, kalau kita memperingati nuzul Quran, sebetulnya tidak harus menunggu hari-hari yang semacam ini. Karena menurut asumsi saya, berdasarkan surat Al-Baqarah, ayat 185, Sahru Ramadan alladzi unsila fihil Quran, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, bulan Ramadan yang kita disuruh berpuasa dengan target takwa, dengan seluruh ibadah pelengkapnya tadi, sebetulnya dalam rangka memperingati turunnya Al-Quran dengan 3 fungsi utama, yakni sebagai hudalinas, petunjuk atas manusia, wa bayyinatin minal huda, sebagai penjelas rincian dari petunjuk itu, wal furqan, sebagai pembeda mana yang benar dan mana yang salah, yang hak dan yang batil. Nah, kenapa kok diperingati? Tentu saja al-insanu makhlul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Bisa jadi kaum muslimin itu selama ini juga sering lupa bahwa Al-Quran itu diturunkan punya 3 fungsi tadi. Apalagi sekarang banyak motivasi-motivasi untuk membaca Al-Quran, menghafalkan Quran, tapi orientasinya bukan untuk ini. Bukan untuk petunjuk atas manusia, bukan untuk penjelas dari petunjuk, bukan untuk pembeda, furqan, tetapi hanya untuk alat ritual, untuk meraup pahala, menjaring pahala, sehingga janji-janjinya lebih berorientasi kepada janji-janji ukhrawi, bukan janji-janji duniawi. Sehingga seakan-akan dalam mindset kaum muslimin, Al-Quran itu untuk orang mati, bukan untuk orang hidup. Bahkan kita sering mengirimkan bacaan Quran orang ke orang yang sudah wafat. Betul, pahalanya untuk mereka mungkin bisa. Tetapi fungsi Al-Quran itu untuk kehidupan sebelum mati, sebagai petunjuk, penjelas, dan pembeda. Maka kalau orang mati itu punya tradisi, dibacakan Al-Quran terus-menerus, kemudian disolatkan jenazahnya, kemudian diarak ke kuburan dengan menebar uang di antaranya, beras, uang, dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Bahwa kalau orang sudah mati itu sudah tidak butuh Al-Quran, sudah tidak butuh sholat, sudah tidak butuh beras, tidak butuh uang. Yang masih butuh Al-Quran, yang masih butuh sholat, yang masih butuh duit dan beras itu adalah yang masih hidup. Yang layat itu, yang mengarak itu, atau yang mengantarkan kubur itulah yang masih butuh. Nah, hadirin yang saya muliakan, rahimakumullah, kenapa kok juga diingatkan? Ya karena Allah sendiri punya pengalaman. Selama menurunkan kitab suci, tidak semua orang yang diberi amanah itu punya sikap yang sama.
sebagaimana yang difirmankan di dalam surat Fatir ayat 32. Summa awrasnal kitab alladziina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang terpilih, baik itu Zabur, Taurat, Injil maupun Al-Quran. Itu sebetulnya Allah wariskan, amanahkan kepada yang terpilih. Tapi yang terpilih itu pun terbagi menjadi 3 tingkatan, yakni yang dzalimu li nafsi, yang muqtasid, dan yang sabiqum bil khairati biidznillah, yang menganiaya diri sendiri sehingga mengabaikan, mencuekkan Al-Quran, menolak Al-Quran, menghindarkan Quran. Kalau dalam surat Al-Furqan 30, hijrah dari Al-Quran. Ada yang pertengahan, hanya membaca, membunyikan, menghafal, tapi tidak melaksanakan petunjuk-petunjuk Al-Quran tadi. Dan yang ketiga ada kelompok yang betul-betul dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang sudah pada tingkat tidak ragu sedikit pun menjadi Al-Quran sebagai petunjuknya, karena dia ingin menjadi orang yang bertakwa. Nah, para hadirin, para pemirsa yang saya muliakan rahimakumullah, secara garis besar petunjuk Al-Quran itu dan sunnah Rasul tentu saja itu mengingatkan, memberikan petunjuk bagaimana manusia minimal bisa adil. Takwa itu kan dekat dengan adil. Wa aqrabu littaqwa, i'dilu wa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah kamu, karena adil itu dekat dengan takwa. Minimal Al-Quran mengajari kita menjadi penegak keadilan dalam 3 hal. Yang pertama di dalam surat Asy-Syam ayat 7 sampai ayat 10, yakni keadilan antara fujur dan takwa. Fujur itu untuk mengantar proses biologis, takwa itu untuk mengantar proses psikologis, pertumbuhan dan perkembangan. Nah, fujur itu kaitannya dengan tuntutan, sedangkan takwa itu kaitannya dengan tuntunan. Fujur itu mekanisme pada ulu hati ke bawah, urusan perut dan maaf sedikit di bawah perut. Sedangkan takwa adalah mekanismenya pada ulu hati ke atas, yang ada di dada dan di kepala, hati nurani dan akal sehat. Maka petunjuk pertama adalah manusia agar silahkan punya tuntutan, tapi setiap tuntutan harus dituntun. Silahkan lapar, kalau makan harus dituntun. Silahkan haus, kalau minum harus dituntun. Silahkan tertarik dengan lawan jenis, tapi penyalurannya harus dituntun. Itulah kita dilatih puasa siang hari untuk menahan 3 tadi, makan, minum, dan hubungan seks pada siang hari. Itu artinya kita disuruh menjadi orang yang adil. Jadikanlah yang atas sebagai atasan, yang bawah sebagai bawahan. Yang kedua, intisari petunjuk dari Al-Quran apa? Surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Kita disuruh bersungguh-sungguh mencari akhirat yang pasti, tapi kita tidak boleh melupakan dunia yang mungkin. Cari akhirat, tidak lupa dunia. Golek ganjaran, ora lali nompo bayaran. Sing penting ganjarane kathah, bayarane turah. Itu kan logika kita. Artinya apa? Yang kedua ini, kita harus sukses sebelum dan sesudah mati, tetapi harus adil. Karena dunia itu sifatnya mungkin, akhirat itu sifatnya pasti. Maka kejar yang pasti, jangan melupakan yang mungkin. Cari akhirat tapi tidak lupa dunia. Artinya paling tidak, nasib kita akhirat nanti harus menjadi pengontrol dari perilaku kita di dunia. Hendaknya ketika di dunia, hendaknya takut dosa, berharap dapat pahala, ingin masuk surga, takut dengan neraka, cari ridhonya Allah. Paling tidak begitu. Yang ketiga, inti dari petunjuk Al-Quran adalah apa? Adalah untuk supaya kita ada dalam hablum minallah dan hablum minannas. Surat Al-Imran ayat 112. Dzuribat alaihimudz zillatu aina ma tuqifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Akan ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada,
kecuali yang mampu menjaga hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik kepada manusia. Peran sebagai Abdullah dan Khalifatullah, pengabdian dan pelayanan, ngabekti dumateng kang murbeng dumadi ning ya kudu tansah leladi dateng sesami. Tetapi kita harus adil, menjadikan Allah di atas makhluk, berharap kepada Allah dan tidak banyak berharap kepada makhluk. Taat kepada Allah lebih daripada taat kita kepada makhluk. Itu petunjuk Al-Quran. Setidak-tidaknya itu intinya, yakni adil, menjadikan hati dan otak sebagai pengendali perut dan sedikit di bawah perut. Adil menjadikan akhirat sebagai pengontrol perilaku kita di dunia. Dan adil itu Allah itu yang kita gunakan sandaran, alasan, atau menjadi referensi untuk melakukan peran sebagai pelayanan terhadap sesama manusia. Nah, para pemirsa yang saya hormati, rahimakumullah, yang akan saya tekankan adalah Quran sebagai penjelas dari petunjuk global tadi. Yang kedua saja, yakni tentang masalah kita disuruh mencari akhirat, tapi tidak boleh lupa dunia. Artinya apa? Di dunia itu jangan lupa, jangan lengah, jangan santai, apalagi abai, apalagi lebay. Kita harus dunia itu walatansa, jangan kau lupakan. Nah, hidup kita di dunia ini butuh Al-Quran. Karena Pak Al-Quran juga menjelaskan kita di dunia itu melewati 3 fase. Ya, surat Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa saibah. Dialah Allah yang menjadikan kamu semula dari lemah. Setelah lemah, kamu akan dibuat menjadi kuat. Setelah kuat, kamu akan menjadi lemah dan beruban. Maka hidup di dunia namanya sejarah. Dari bahasa Arab, sajaroh. Silahkan nanti baca surat Ibrahim 24-25, surat Al-Fat 29. Ibaratnya hidup itu seperti pohon. Pohon yang baik, kalimatin toyibatin kasajarotin toyibah. Nah, pohon itu melewati 3 fase. Tunas, puncak, tumbang, bung, pring, tunggak. Kebangkitan, keemasan, kehancuran. Nah, usia puncak kita di dunia itu usia 40 tahun. Silakan nanti baca surat Al-Ahqaf ayat 15. Hatta idza balagha suddahu wa balagha arba'ina sanah. Kalau proses manusia sudah pada puncak dewasa dan usianya 40 tahun, mereka berdoa. Artinya usia 40 tahun adalah usia puncak. Apalagi Nabi menyatakan hasatu ummati minasitina ila sab'in. Harapan hidup umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ya oke lah, 80 rata-rata orang Jogja. Masih banyak orang Jogja usia 80 masih hidup. Pengumuman kematian ya banyak yang di atas 80. Tapi itu. Nah, kalau puncaknya 40 berarti kita itu pernah menuju puncak gunung dan akan turun dari puncak ke lembah kembali. Nah, kita bagi jadi 2. 2 fase menanjak dan 2 fase menurun per 20 tahun. Nah, maka kalau kita ingin menjadi penghayat Quran, pengamal Quran, dan akhirnya kita menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam, maka kita harus memanage perilaku kita, target-target hidup kita, pencapaian-pencapaian hidup kita sesuai dengan inspirasi dari kitab suci Al-Quran. Setidak-tidaknya latar kabuna tobakon antobak, kamu melewati setingkat demi setingkat dalam kehidupan. Faidha farokta fansob wa ila rabbika fargob. Kalau sudah menyelesaikan suatu tahapan, baru berpikir tahapan berikutnya. Maka mari kita hidup menjadi rahmatan lil alamin sesuai dengan fase usia kita masing-masing, yakni per 20 tahun. Kalau kita ingin menjadi rahmatan lil alamin pada usia 0 sampai 20, apa yang harus kita capai? Kalau kita ingin menjadi rahmatan lil alamin pada usia 20-40, apa yang harus kita kejar? Kemudian kalau kita ingin menjadi rahmatan lil alamin pada usia 40-60, apa yang harus segera kita lakukan? Dan kalau kita nanti dikasih umur panjang 60 ke atas sampai mati sebagai rahmatan lil alamin, apa yang harus kita jihadkan? Masing-masing fase ini ada jihadnya. Masing-masing fase ini ada stressingnya. Fikih skala prioritasnya itu ada. Maka kita harus memahami fikih aulawiyat, target. Nah,
Saudara sekalian yang saya muliakan, rahmatullah, singkat-singkat saja karena waktu yang terbatas. 0 sampai 20 itu apa? Untuk menjadi rahmatan lil alamin dalam rangka menjadi orang prestasi. Jadi kalau kita punya anak, punya cucu pada usia ini, hendaknya dididik, dikelola, ditarbiyah, pokoknya di-manage supaya menjadi anak yang berprestasi. Minimal prestasi 3, prestasi hati, prestasi otak, dan prestasi otot. Kolbiyah, akliyah, dan jasadiyah. Afektif, kognitif, dan psikomotornya bisa dinilai hasil sebuah proses yang berprestasi. Punya guru hati, punya guru otak, dan punya guru otot untuk menilai berhasil enggak, berprestasi enggak. Diharapkan anak kita pada usia 20 sudah punya benih sebagai insan kamil, menggunakan masa mudanya dengan baik. Kalau dalam bahasa surat Al-Imran 190, 191 menjadi figur ulil albab, ahli dzikir, ahli fikir, dan ahli ikhtiar. Yakinkan anak-anak kita pada usia 20 tahun sudah menguasai ilmu syar'i, menguasai ilmu profesi, dan menguasai ilmu bela diri. Sudah kelihatan takwanya, sudah kelihatan cerdasnya, dan sudah kelihatan terampilnya, sensitif, kreatif, dan produktifnya. Mampu menghadapi masalah moralitas sendiri, menghadapi masalah kreativitas sendiri, dan menghadapi masalah kriminalitas sendiri. Bisa kerja ikhlas, bisa kerja cerdas, dan bisa kerja keras. Sehingga menjadi pemuda yang pelopor, bukan pengekor, perintis, bukan pewaris, pengais, bukan pengemis, penggerak, bukan penggertak. Generasi yang luar biasa, bukan yang hanya biasa di luar. Ini rahmatan lil alamin. Tugas kita mendidik generasi muda untuk bisa seperti ini. Karena apa? Subhanul yaum rijalul qad, pemuda hari ini adalah calon tokoh di masa depan. Yang kedua, kalau kita oleh Allah dianugerahi usia 20-40 setelah berprestasi tadi, dengan prestasi hati, otak, dan otot tadi, apa yang kita dapatkan? Jadi orang sukses. Kalau tidak dikawal, belum tentu orang-orang yang dulu masa mudanya berprestasi, dewasanya menjadi orang sukses. Rasulullah SAW pada usia 40 tahun sudah punya kesuksesan, sehingga masyarakat umum menilai dia punya al-amin, orang yang bisa dipercaya. Minimal indikatornya kalau punya 6 hal. Jadi usahakan ini jihad kita, supaya kita jadi rahmatan lil alamin. Jihadun nafs, jihad pribadi. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi tadi, surat Al-Ankabut ayat 6. Barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Allah Maha Kaya, tidak butuh bantuan dari semesta alam. Maka kita harus menjadi orang sukses. Indikator kesuksesan adalah disebut dalam surat Al-Imran ayat 14 sebagai zinatil hayatid dunya, atau mataul hayatid dunya. Kita di dunia sebagai perhiasan yang bisa dilihat dengan terang oleh orang lain. Indikatornya ada 6. Yang pertama apa? Menikah. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Menikah. Yang kedua wal banin, punya anak, bisa melakukan fungsi reproduksi. Yang ketiga wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah, punya harta yang banyak dari jenis emas dan perak, punya ATM gold dan silver, pendapatannya lebih besar daripada pengeluaran. Yang keempat wal khayl musawamah, punya kuda pilihan, alat transportasi, kakinya 4, bodinya kuat, jalannya cepat, gitu. Kemudian dipandang memikat. Ya kalau sekarang standarnya Toyota Alphard, ya minimal punya Ayla, Agia, pokoknya anaknya 6 bisa masuk semua, tidak kehujanan dan tidak ada yang ketinggalan. Sudah waktunya merubah dari roda 2 ke roda 4, dari bebek ke kuda. Kemudian yang kelima wal an'am, ya, binatang ternak, artinya kekayaan yang hidup, ekonomi yang dinamis, gaji yang semakin besar, bisnis yang maju. Dan yang kelima walhas, dan sawah ladang, jaminan hari tua. Kalau petani sudah jadi tuan tanah, sawah ladang, tanpa menanam, tanpa macul, dia sudah tunggu setoran orang panen, karena dia sudah jadi juragan. Bisnis juga sudah jadi juragan. Kalau karir ya sudah jadi pejabat, dan seterusnya. Usahakan usia 40 tahun kita sudah dinilai masyarakat sebagai orang sukses. Nah ini, kalau kita banyak yang sukses seperti itu, insya Allah umat Islam akan jadi rahmatan lil alamin. Yang ketiga, 40-60 apa? Untuk bahagia.
punya problem individual dan keluarga. Ya, usia 40, 60 saatnya kita meraih kebahagiaan. Tidak seluruh orang yang berprestasi menjadi sukses. Tidak orang yang berprestasi dan sukses menjadi bahagia. Silahkan Bapak-bapak, saudara sekalian, mengadakan penelitian ilmiah sederhana saja. Datangi orang-orang yang dianggap sukses dengan indikator 6 tadi. Punya pasangan hidup, punya anak yang banyak, hartanya banyak, mobilnya baik, ekonominya maju. Datangi, apakah dia sudah bahagia? Bisa jadi jawabannya, lah iku lak ming sawang wang sinawang to Mas. Sampean wae nyawang aku penak, ning aku sing ngrasake mumet, stres banyak. Itulah belum tentu orang yang sukses itu bahagia. Maka kita jadilah orang yang bahagia hidup sekali. Jangan lupa bahagia. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Ada 5 indikator orang bahagia. Yang pertama, kalau dia bisa mensyukuri apa yang telah dicapai, baik prestasinya maupun suksesnya, itu disyukuri, dinikmati, bukan dipajang, tapi difungsikan, bukan untuk gengsi, tapi untuk fungsi. Nah, jadi banyak orang-orang pada usia ini hanya sibuk mencari, menumpuk, tapi belum sempat menikmati. Sibuk cari makan, nggak sempat makan misalnya. Sibuk bangun rumah, nggak pernah di rumah. Punya istri misalnya, berpisah jauh, nggak bisa ngambil fungsi. Nah, itu kan namanya orang yang tidak bahagia. Kemudian yang kedua apa? Berbuat ikhlas ridho, mencari ridho Allah, gitu. Memberi, tak harap banyak kembali. Kemudian kita bisa menjadi orang yang regenerasinya sukses, anak cucunya berhasil. Kemudian yang selanjutnya sempat bertobat, membersihkan beban otak dan jantung. Yang kelima, berserah diri. Nah, setelah sukses, kita hendaknya menjadi orang yang beruntung. Ketika tutup buku, kita debut, sehingga di akhirat kita punya athar. Nah, athar itu minimal 3. Orang yang disebut sukses, disebut orang yang selamat, kalau mati membawa 3 bekal. Punya sedekah jariah, punya ilmu yang bermanfaat, punya anak soleh yang bisa mendoakan orang tua. Maka dia usia 60 tahun sibuk untuk membangun monumen, membangun athar, mewariskan ilmu, mendidik generasi penerus. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu atharuhum. Sesungguhnya kami Allah yang akan menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati untuk menghargai prestasinya dan prasastinya. 60 tahun ke atas untuk memperbanyak prasasti dan mengurangi kita berprestasi, karena prestasi sudah menjadi hak generasi muda. Regenerasi, kaderisasi, dan suksesinya sukses. Sehingga 60 tahun kita sudah soft landing, bisa husnul khotimah. Nah, kalau setiap pribadi muslim hidup bersama Al-Quran dengan tahapan-tahapan itu, otomatis tanpa direkayasa, umat Islam akan menjadi rahmatan lil alamin, sebagaimana peran Rasul, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan beliaulah menjadi qudwah, menjadi uswatun hasanah, menjadi rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya ayat 107. Begitu, karena keterbatasan waktu, kemudian yang padat, singkat, cepat ini, ada sesuatu yang bisa kita ambil manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.